Hai, nama saya Wiyandro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi Learning Management System untuk mahasiswa BINUS Online Learning. Learning Management System atau LMS BINUS Online Learning adalah LMS yang akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk pembelajaran secara online selama berkuliah di BINUS Online Learning. Untuk penggunaan yang lebih baik, gunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome saat mengakses LMS BINUS Online Learning. Laman ini digunakan untuk login ke LMS. Isi username dengan email BINUS Bapak Ibu. Password adalah security key untuk dapat login ke sistem. Untuk penggunaan pertama, gunakan default password B tanda seru M besar U dolar DD MM YY di mana DD MM YY adalah tanggal lahir Bapak Ibu. Contoh, jika tanggal lahir Bapak Ibu adalah 04 Jun 1991, maka password default adalah B tanda seru M besar U dolar 04061991. Untuk pengguna awal, Bapak Ibu klik Get Username untuk mendapatkan email BINUS Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu lupa password, silakan klik Forgot Password. Laman ini digunakan untuk mendapatkan email BINUS Bapak Ibu. Masukkan NIM dan isi tanggal lahir Bapak Ibu. Masukkan security code yang tampak pada layar dalam kotak yang tersedia. Klik Submit untuk mendapatkan email BINUS. Setelah login berhasil, Bapak Ibu akan masuk ke laman utama. Terdapat banyak fitur yang bisa dijelajah di sini. Contoh secondary menu, notification, account setting, dan primary menu. Di bawah primary menu terdapat next agenda yang akan menampilkan jadwal kuliah onsite atau video conference berikutnya, atau deadline pembayaran yang harus Bapak Ibu perhatikan. Di bawah next agenda terdapat daftar pengumuman dari BINUS Online Learning, dan di sebelah kanan terdapat barometer dari GPA Bapak Ibu sekalian. Email BINUS yang Bapak Ibu gunakan sebagai user login ke LMS merupakan salah satu fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan sebagai mahasiswa BINUS Online Learning. Silakan akses email Bapak Ibu langsung ke http://mail.binus.ac.id atau klik melalui menu dan pilih Mail. Silakan Bapak Ibu akses ke menu profile untuk menambahkan personal email atau mobile phone. Silakan Bapak Ibu akses ke menu profile untuk melihat profil Bapak Ibu. Silakan edit personal email dan mobile phone jika ada perubahan atau jika data di sistem masih kosong. Personal email diisi dengan email yang bukan dari BINUS. Pada laman profile, klik edit untuk menambahkan atau mengubah personal email dan mobile phone. Pastikan nomor mobile phone yang terdaftar di sistem adalah nomor mobile phone Bapak Ibu yang dapat dihubungi. Perubahan password dapat dilakukan di menu account setting dan pilih change password. Sangat direkomendasikan bagi pengguna pertama untuk dapat segera mengganti password default LMS. Untuk mahasiswa baru S1 online, materi-materi orientasi dan jadwal video conference tersedia di LMS orientasi online.apps.binus.ac.id. URL LMS orientasi online dapat Bapak Ibu akses di menu Student Orientation. Pada laman orientasi online, Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan username dan password yang sama dengan LMS. Berikut merupakan akses yang akan Bapak Ibu gunakan dalam perkuliahan sehari-hari. Dimulai dengan akses mata kuliah. Bapak Ibu bisa klik di tab Courses pada halaman dashboard di primary menu. Pada laman ini tersedia daftar mata kuliah yang sedang aktif pada periode berjalan. Tersedia juga informasi mengenai posting forum, jadwal perkuliahan, dan informasi mengenai tugas yang harus diselesaikan. Pada tab Schedule akan menampilkan jadwal kuliah Bapak Ibu sekalian. Di antaranya terdapat informasi video conference dan jadwal kuliah online Bapak Ibu. Untuk melihat jadwal video conference, klik pada tab Video Conference. Pada tab ini akan muncul week dan session yang direncanakan untuk dijadwalkan video conference dengan dosen. Klik Attend pada kolom URL untuk mengikuti video conference dengan dosen.
URL Authent hanya dapat diakses 30 menit sebelum jadwal kuliah berlangsung. Tab topik berisi informasi mengenai materi dan mata kuliah Bapak Ibu. Terdapat 3 ikon yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu ikon forum, assignment, dan video conference. Jika ikon berwarna biru, maka ada akses forum atau assignment atau video conference pada sesi tersebut. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan materi dan lecture notes. Informasi terkait dengan assignment juga terdapat pada laman topik ini. Ada beberapa ikon yang perlu diketahui, yaitu ikon approve, need revision, submitted, not yet, dan expired. Untuk akses assignment dan quiz, Bapak Ibu klik pada tab assignment dan quiz. Ada 4 ikon status yang perlu diperhatikan pada tabel quiz, yaitu done, artinya sudah selesai dikerjakan, in progress, artinya masih dalam proses pengerjaan, open, artinya soal quiz belum dikerjakan, dan expired, yang artinya quiz sudah tidak dapat diakses. Quiz tidak dapat diakses jika status sudah done atau expired. Untuk forum diskusi, silakan klik tab forum pada primary menu. Dalam forum akan menampilkan jumlah mata kuliah pada periode tersebut. Terdapat course information yang berisi LO, topik, dan buku yang digunakan. Dalam forum akan menampilkan jumlah topik dari materi mata kuliah. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk posting minimal 2 post per topiknya. Postingan yang diakui adalah postingan dilakukan sesuai dengan timeline per topik. Berikut adalah tampilan setelah klik salah satu topik di forum. Ada 2 tipe forum, yaitu classroom, yaitu forum untuk satu kelas, dan group forum, yaitu forum diskusi untuk per grup. Berikut adalah tampilan dari thread pada forum. Bapak Ibu dapat memberikan komen pada textbox area yang telah disediakan. Minimum kata adalah 5 untuk dapat submit komentar. LMS juga tersedia fitur untuk saling berkirim pesan. Akses pesan di tab message pada primary menu. Untuk mengirimkan pesan, langkah pertama adalah create new room. Jika sudah ada, bisa langsung ke langkah 2, yaitu pilih dari list message room yang tersedia. Langkah ketiga, ketik pesan di tempat yang telah tersedia. Setelah pesan diketik, klik kirim. Lihat nomor 4 untuk icon send. Bapak Ibu juga bisa mengedit nama room atau keluar dari room. Berikut adalah tampilan untuk membuat room baru. Pilih mahasiswa, masukkan nama room, dan klik tombol create room. Berikut adalah tampilan edit room. Bapak Ibu bisa mengedit nama room atau list dari room. Bapak Ibu bisa melihat skor di tab score. Tab current period menampilkan weekly score dari postingan forum dan final score dari mata kuliah Bapak Ibu. Jumlah posting per minggu yang diperhitungkan adalah postingan yang berada di range tanggal per sessionnya. Pada tab score history untuk menampilkan history dari periode sebelumnya. Bapak Ibu bisa klik print study report untuk mendapatkan laporan dari skor periode lalu. Pada bagian final score, Bapak Ibu bisa klik detail untuk mendapatkan detail nilai Bapak Ibu sekalian. Pada tab cumulative grade list, Bapak Ibu bisa melihat seluruh mata kuliah yang sudah Bapak Ibu ambil, dan minimum grade merupakan minimum kelulusan grade yang harus Bapak Ibu penuhi. Tab attendance untuk menampilkan kehadiran video conference Bapak Ibu sekalian. Klik detail untuk melihat jumlah sesi yang hadir dan yang tidak hadir. Pada tab course archive merupakan tab untuk melihat materi mata kuliah periode yang sudah lewat. Tab MOOC merupakan tempat untuk Bapak Ibu belajar materi lain. Silakan klik pada materi yang Bapak Ibu inginkan dan Bapak Ibu akan diarahkan ke IDIM. Masih banyak lagi fitur-fitur lain yang dapat Bapak Ibu jelajah di secondary menu. Mari kita lihat beberapa fitur yang ada di LMS. Untuk melihat tagihan keuangan, Bapak Ibu bisa ke menu private, lalu klik financial. Pada laman ini, Bapak Ibu dapat melihat virtual account, tagihan yang masih pending, total pembayaran yang sudah dilakukan, atau deposit jika ada. Bapak Ibu bisa memanfaatkan e-ticketing untuk melaporkan permasalahan terkait dengan LMS ataupun administrasi perkuliahan. Berikut adalah tampilan saat pengisian e-ticketing setelah klik add new ticket. Langkah-langkah pengisian sebagai berikut. Pertama, pilih e-ticketing group, kemudian pilih e-ticketing type dan isi judul e-ticket Bapak Ibu.
Kemudian ketik permasalahan yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Jika Bapak Ibu ingin menyertakan file pendukung, unggah di attachment. Klik send untuk submit tiket. Pada laman ini Bapak Ibu bisa melihat histori dari tiket yang sudah Bapak Ibu submit. Untuk tiket yang sudah dijawab oleh staf business learning, maka status akan berubah menjadi centang. Fitur ini untuk menampilkan seluruh distribusi mata kuliah Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu selesaikan sebagai mahasiswa. Terdapat informasi minimum grade, grade yang telah diperoleh, dan status kelulusan mata kuliah. Bapak Ibu dapat mengunggah sertifikat-sertifikat yang telah dimiliki di menu Learning, sertifikat list. Sertifikat yang bisa Bapak Ibu unggah adalah sertifikat yang ada dalam daftar BINUS. Di luar list tersebut, Bapak Ibu tidak dapat mengunggah ke laman. Berikut adalah tampilan saat klik upload. Pilih sertifikat yang ingin dilanjutkan, lalu pilih tipe upload dan pilih file atau masukkan link URL. Jika Bapak Ibu ingin mengajukan ujian susulan, silakan ke menu Services, Request Substitute Exam. Pertama, pilih periode ujian yang ingin di-request, kemudian klik tombol Request. Baca syarat dan ketentuan, checklist, dan klik Agree untuk melanjutkan. Pada laman ini, Bapak Ibu terlebih dahulu memilih jenis ujian dari mata kuliah yang ingin Bapak Ibu ajukan ujian susulannya. Kemudian pilih mata kuliah yang ingin diajukan. Pemilihan mata kuliahnya bisa lebih dari satu kali. Kemudian pilih alasan dan upload file pendukung. Jika Bapak Ibu ingin protes nilai, Bapak Ibu bisa ke menu Exam, Score Protest. Setelah layar tampak dengan sempurna, silakan pilih terlebih dahulu periode dari nilai yang akan diprotes. Kemudian klik tombol Create Score Protest. Setelah klik tombol Create Score Protest, maka akan tampak seperti berikut ini. Protes nilai dapat dilakukan 3 hari setelah nilai dihubungkan ke LMS dan tidak melewati deadline protes nilai. Letter adalah fasilitas yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan surat keterangan atau surat survei dari BINUS. Ada berbagai jenis surat keterangan atau surat survei yang dapat Bapak Ibu pilih. Klik tombol Add Letter Request, kemudian pilih kategori letter seperti surat survei atau surat keterangan. Berikut adalah satu contoh untuk mengisi permintaan surat keterangan yang diinginkan. Bapak Ibu dapat memonitor progres dari permintaan surat keterangan atau survei yang telah disubmit. Jika status telah berubah menjadi ready to be taken, maka Bapak Ibu bisa mendownload surat keterangan digital Bapak Ibu. Ini adalah fasilitas untuk meregistrasi nomor flashcard Bapak Ibu sekalian. Ada periode-periode tertentu di mana biasanya membuat program kejar poin berhadiah hanya khusus untuk demikian. Sekian penjelasan saya mengenai LMS Business Learning. Selamat beraktivitas dan selamat belajar.